bisa melepaskanmu. Kembali bersama kami di Lumbung Jogja, tentunya masih bersama dengan ketiga narasumber, ada Pak Sugeng, Pak Budi, dan juga Pak Jamhari yang sudah bersedia hadir. Tadi kita juga sudah berbincang dengan Pak Sugeng, lalu juga Pak Budi terkait dengan lahan pertanian yang tentunya setiap tahun terus berkurang di daerah istimewa Yogyakarta ini. Kita coba tanya pendapat Bapak Jamhari. Bapak Jamhari silakan, bagaimana pendapat Anda ketika tahu nih ternyata lahan pertanian di Yogyakarta ini hanya 10% dan terus berkurang setiap tahunnya. Silakan Pak Jamhari. Ya, terima kasih Mbak Anggun. Tadi diskusi dengan Pak Sugeng, Pak Kepala Dinas, Pak Budi Dewantoro, saya kira menarik ya. Jadi terkait dengan lahan ini memang menjadi faktor produksi yang sangat penting. Jadi kami di kampus ini sudah mengkaji Pak Budi, Pak Sugeng. Jadi kalau kita lihat memang untuk meningkatkan produksi ini kan banyak intervensi yang kita lakukan. Kita bisa meningkatkan dari penggunaan bibit unggul. Kita bisa meningkatkan produksi dari cara tanamnya, entah itu jajar legowo ya. Kita bisa menggunakan pupuk, menggunakan pengendalian hayati dan seterusnya. Tapi jangan lupakan faktor yang elastisitas produksinya paling tinggi itu lahan. Jadi hasil estimasi kami di kampus ya. Jadi pengaruh lahan terhadap produksi itu paling besar. Paling elastis. Jadi kalau pengaruhnya itu sekitar 0,8%. Jadi kalau lahan itu meningkat 1%, maka produksi akan meningkat 0,8%. Sebaliknya, kalau lahan menyusut 1%, produksi juga akan menurun 0,8%. Nah, input-input yang lain, pupuk, benih ya, itu nggak besar itu. itu sekitar 0,1 bahkan 0,0. Kecil Pak ya? Kecil. Ternyata faktanya seperti itu ya Pak. Jadi memang cara meningkatkan produksi yang paling cepat itu memang lahan. Memperluas lahan. Kalau kita lihat pemerintah pusat pun sekarang ini kan mencoba food estate ini kan menggunakan lahan-lahan yang tidur ataukah lahan baru yang dibuka. Karena memang itu yang paling cepat. Nah, ini saya kira yang perlu kita pahami bersama, sehingga mengenai konversi lahan pertanian subur ke non pertanian, ini saya kira yang harus kita betul-betul tegas dalam hal ini, karena memang in the short run, jangka pendek ini memang pengaruhnya luar biasa. Tetapi jangan lupakan kita semua, sambil kita ngerem yang lahan itu menyusut, bagaimana input-input yang lain, ini bisa kita tingkatkan. Kita juga menarik ini Pak Sugeng, Pak Budi ya. Jadi ketika kita teliti di Jogja, ada namanya productivity gap antara potensi produksi dengan actual production. Jadi antara potensi dengan aktual. Jadi di Jogja ini untuk padi ini kita masih di angka 0,82. Artinya masih ada ruang sekitar 18% untuk meningkatkan dengan existing lahan, Pak. Dengan existing lahan ini kita masih punya peluang untuk meningkatkan produksi padi kita itu 18%. Ya, dengan pupuk, dengan yang lain-lain. Nah, tapi kalau itu nanti kita varietas naikkan, pupuk juga kita baguskan, hanya menyusut. Sama aja. Ya kita nanti sulit. Betul sulit ya Pak, karena lahan ya. Lahannya nyusutnya 0,8% nih. Pengaruhnya ya kan? Terus kemudian artinya 80% kalau kita lihat dari tadi, karena saya pakai angka masih ada productivity gap 16%. Artinya kan meaningless apa yang kita lakukan dengan intensifikasi ketika kemudian lahannya menyusut. Saya kira ini kita pahami, perlu kita pahami bersama. Sehingga langkah-langkah yang kita perlu lakukan, Jogja yang lahan pertaniannya hanya 10%, alhamdulillah saat ini kita masih surplus beras ya Pak, betul. Tetapi kita udah punya simulasi, itu kan akan segera defisit juga. Kalau tadi lahan menyusut yang 100 hektar per tahun tadi, ini juga tidak bisa direm. Nah oleh karena itu, menurut apa yang kami teliti di kampus, lahan yang subur ini betul-betul harus kita keep, tetapi itu juga belum cukup. Ini kita juga yang intensifikasi dengan teknologi-teknologi modern ini juga harus dikembangkan di Jogja. Dan saat ini Jogja itu capaiannya udah bagus. Produktivitas nasional udah bagus, paling tinggi itu ya. Namun karena Jogja kecil,
kalau ini tidak kita treatment tadi, meskipun kita mahasiswa dulu kos, tapi sekarang ternyata udah bangun investasi, rumah. Pak. Iya. Rumahnya itu investasi masalahnya. Nah ini daripada kos gitu ya, itu kos biaya kan, itu kalau kos kan biaya itu. Mending orang tua yang cukup uangnya ya investasi sekali. Ya. Nah ini saya kira perlu menurut saya perlu ditata ya Pak. Ditata Pak. Termasuk bagaimana yang sudah terlanjur dikonversi jadi rumah, tapi menghuninya hanya tahun sekali. Ini kan luar biasa mengorbankan pangan. Ini sayang sekali loh Pak sebenarnya. Ini saya kira, saya kira properti itu luar biasa, menarik dari sisi ekonomi ya, tetapi menjadikan beban sektor pangan. Di mana yang paling pusing pasti akan Pak Sugeng. Karena Pak Sugeng PR besar nih untuk Pak Sugeng nih. Nah ini yang untuk mencapai target itu. Kalau itu enggak, ini saya mengulang itu karena betul. Kami ada informasi, kami ada kajian, ya, sehingga memang double track, lahan nggak boleh menyusut begitu cepat. Kita pertahankan yang 35.000, intensifikasi dalam waktu yang sama kita lakukan. Baik, setuju. Sama ini. Tentunya setuju sekali begitu ya dengan apa yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Jamhari. Ternyata lahan ini menjadi sesuatu yang sangat vital kalau kita berbicara mengenai pertanian dan juga ketahanan pangan daerah istimewa Yogyakarta. Semoga tidak terus menurun ya Pak ya. Karena ini terkait dengan kebutuhan hak asasi manusia akan pangan begitu. Kita ke Pak Sugeng. Pak Sugeng tadi juga apa yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Jamhari. Nah, terkait dengan lahan nih, apakah sudah ada upaya-upaya yang dilakukan untuk tetap mempertahankan bahkan memperluas lahan pertanian di Yogyakarta ini? Pastinya kan untuk penetapan lahan PLP 2B ya, lahan pertanian pangan berkelanjutan yang dilindungi. Ini kan sudah ada perdanya, meskipun sekarang baru kita review kembali ya, karena dengan adanya perubahan rencana tata ruang wilayah yang baru, ini tentunya PLP 2B ini harus di Perda 10 2011 ini kita perbarui. Tapi pastinya luasan lahan abadi ini menurut saya ya harga mati gitu. Harga mati karena nggak mungkin kalau kita tidak mempertahankan lahan yang ada itu yang tadi disampaikan oleh Pak Jamhari, itu memang yang lahan itu memang harus menjadi satu-satunya modal awal selain dengan nanti mekanisasi, teknologi. Mekanisasi teknologi kan juga ada batasnya ya Pak ya. Jadi itu memang wajib. Jadi upayanya kita sudah ada perda untuk perlindungan lahan pertanian berkelanjutan. Kemudian kita sedang berbicara lagi kemarin dengan Pak Jamhari yang kebetulan beliau sebagai tenaga ahli di pertanian. Ini ke depan mungkin kita sedang akan bicara bagaimana kemudian lahan-lahan yang ada itu untuk kita pertahankan misalnya dengan land banking misalnya. Ini wacana-wacana dicari terus. Kemudian kita kerjasama dengan kabupaten kota ya, untuk bagaimana kemudian perizinan terhadap IMB, izin pembangunan, izin mendirikan bangunan yang baru, itu harus diperketat. Dan itu faktanya ketugasan itu kan tidak ada di Pak Gub, tapi itu justru kewenangannya ada di kabupaten kota. Artinya kalau Pak Gub dengan sangat concernnya untuk bagaimana mempertahankan lahan, tapi kemudian kabupaten ini juga tidak sejalan dengan kebijakan beliau, ya susah juga itu. Makanya upaya-upaya pendekatan, elaborasi, komunikasi ini juga dilakukan. Kemudian yang selanjutnya tentunya ke depannya ya nanti kami sedang berinisiasi nanti kira-kira mereka yang ada yang patuh terhadap aturan penetapan lahan yang tidak dialihfungsikan ya tentunya perlu ada reward untuk mereka. Ada apresiasi, ada reward ya biar lebih semangat ya Pak. Itu misalnya kalau ada puso bagi mereka yang di 35 hektar, ya nanti puso itu gagal panen ya Mbak. Nah itu nanti bisa kita bantu subsidi misalnya. Kalau yang di luar enggak, misalnya seperti itu. Ya banyaklah sebenarnya slot upaya untuk mempertahankan lahan itu. Cuman dalam tanda kutip ya semua pihak yang terkait memang harus bekerja sama. Komunikasi yang baik ya Pak. Dan satu keinginan, satu visi untuk mempertahankan lahan di
pertanian di daerah istimewa Yogyakarta. Begitu Mbak. Betul. Ya. Jangan sampai Pak Sugeng ini sudah berupaya untuk tetap mempertahankan lahan pertanian, tapi untuk izin dipermudah. Ini sama saja ya Pak ya, sepertinya melakukan hal yang percuma begitu. Jadi kuncinya adalah komunikasi yang baik dan juga kolaborasi yang baik juga. Betul. Tadi sudah sempat disinggung oleh Pak Sugeng mengenai Perda nomor 11 tahun 2020 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani. Kita ke Pak Budi dulu. Nah, Pak Budi, sebenarnya apa latar belakang adanya perda ini, Pak? Tapi nanti kita akan bahas lagi, ya. Kita akan beri waktu Pak Budi untuk menjawab. Untuk pemirsa, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Lumbung Jogja. Genggamlah tangan